hadis Ibnu Majah, buat jalan itu juga bagian dari sedekah jariah. Buat jalan, buat jembatan, tuh orang-orang kaya, coba jalan kemana aja, nanti lihat jalan jelek, jangan nunggu wakil rakyat buat bantu. Ya, wakil rakyat mungkin mampir dulu ke rekening dia, kita kan nggak tahu. Ya. Semoga tidak, ya, semoga mereka baik-baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Rafi ID, channelnya ngumpulin nasihat ulama untuk menasihati diri sendiri. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, salah satu pesan dari Buya Aros Yasin di video kali ini bahwa beliau memberikan nasihat bahwa kita jangan sampai meninggalkan sholat sunnah witir. Ya, sholat sunnah witir. Jadi, apapun keadaan kita, secapek apapun keadaan kita, diusahakan sebelum tidur kita melaksanakan sholat sunnah witir. Dan setelah itu beliau memberi nasihat setelah sholat sunnah witir, jangan lupa duduk sebentar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti memerah susu kambing, ya, kurang lebih 5 menit aja kata beliau. Tapi menurut beliau, waktu 5 menit untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat singkat dan sangat tidak adil bila dibandingkan kita melakukan aktivitas di luar zikir seperti buka YouTube, buka Facebook, buka Instagram, dan buka-buka medsos yang lainnya. Kita bisa tahan sampai berjam-jam, tapi terkadang kita hanya berzikir 5 menit pun kita sudah tidak merasa tenang atau sudah merasakan bosan. Lalu bagaimanakah solusi yang dihadirkan oleh Buya Aros Yasin? Silahkan simak video ini dari awal sampai akhir biar teman-teman paham dan mudah untuk mengamalkan. Terima kasih, selamat menikmati. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأنت أولى بالمداومة. Bismillah, disimak ya. وأمرك بالخطر فلا تشتغل بالكسب والأمور إلا بقدر حاجتك. Kamu lebih utama untuk menjadikan hari-harimu, malam-malammu berisikan taat. Ya. Jangan dibayangin terus kapan kerja. Kan kita udah bahas. Jadikan kerja itu taat. Gimana caranya? Disiplin dan jujur bekerja. Sungguh-sungguh bekerja itu wirid orang bekerja. Wa amaraka bil khatar, dan Allah memerintahkan kamu agar waspada. Ya. Fala tashtaghil bil kasab wal umur ad-dunyawiyah. Janganlah sibuk dengan persoalan duniawi illa biqadri hajatik, kecuali seperlunya. Seperlu hajatmu. Ini hajat dia, hati-hati ya. Kalau kayak Abah Lutfi maulid ribuan kambing disembelih, berarti hajat beliau besar nggak? Jadi ternyata orang semakin jauh dari dunia, semakin zuhud, fasilitas di Allah tambah banyak. Ya, fasilitas di Allah tambah banyak. Masya Allah. Wa ma'ada dzalika fastamilhu fi tariqil akhirah. Selain itu, jadi kalau kamu tetap juga, maka jadikan itu fi tariqil akhirah. Maka kerjanya, jadikan kerjanya itu pengabdian. Ya. Orang-orang kan mengira berbuat baik itu hanya buat pesantren, buat masjid. Enggak. Di hadis Ibnu Majah, buat jalan itu juga bagian dari sedekah jariah. Allahu Akbar. Buat jalan, buat jembatan, tuh orang-orang kaya, coba jalan kemana aja, nanti lihat jalan jelek, jangan nunggu wakil rakyat buat bantu. Ya, wakil rakyat mungkin mampir dulu ke rekening dia, kita kan nggak tahu. Ya. Semoga tidak, ya, semoga mereka baik-baik aja. Jembatan di mana-mana, kan negeri kita banyak sungai, banyak jembatan tidak layak. Satu buat jembatan itu ratusan miliar. Bisa sampai 1 T bikin jembatan besar-besar itu, walaupun dia sungainya kecil. Silakan yang bingung dengan amal duitnya mau dikemanain, bantu.
Nggak hanya buat pesantren. Buat pesantren udah jelas. Buat pesantren paling cuma 10 M, 20 M, 50 M, itu udah gede banget tuh. Ya, kalau jalan lebih besar. Ya, yang bingung-bingung nggak usah terjun ke politik praktis, bantu aja yang begitu-gituan ya. Allahu Akbar. Biaya kampanye di negeri ini sangat besar. Ya. La budda min qiyamil laili wal qadra halba syatin. Sesibuk apapun engkau, la tatruk qiyamal lail, jangan tinggalkan sholat malam, zikir malam. Sesibuk apa aja ya. Nih malam ini jangan lupa, walaupun pulang capek, jangan tinggalkan sholat witir. Lalu duduk sejenak zikir. Ya. Sehingga ada satu riwayat di riwayat Tabarani, ya, mesti qiyamul lail walau qadra halbi syatin. Walaupun hanya selama, ini dulu nggak ada jam begini. Dulu kalau mau merah susu bukan susu sapi, susu kambing. Itu kan susu kambing itu kecil, diperah dikit sebentar doang, paling 5 menit keluar selesai. Allahu Akbar. Walaupun hanya 5 menit duduk setiap malam. Tapi kalau sama Allah kok cuma 5 menit ya. Ya. Sama Facebook kok lama gitu. Instagram kok lama. YouTube ya, lama ya. Kenapa lama? Karena antum belum menjadikan kolbu seperti YouTube, belum menjadikan dia seperti Facebook, Instagram. Makanya kolbunya mentok. Itulah rahasia tawassul dan rabithah. Kenapa dalam thariqah, dalam zikir itu ada tawassul, bertawassul, ada rabithah, mengaitkan kolbu dengan ruh para nabi, para wali, supaya kolbu kita di-add sama mereka gitu. Ruh antum diterima oleh mereka. Apa namanya? Install mah kita nginstall. Hah? Oh itu beda lagi. Apa? Oh itu istilahnya anak muda tuh, saya baru percaya. Kalau Bang Diki ngomong saya nggak percaya. Oke. Lalu teman-teman, kalau kita belum menikmati duduk, berarti belum tahu cara. Masya Allah. Kalau makan handphone, kenapa orang baru pegang handphone males? Wah ribet nih. Dapat handphone yang dari konversi Nokia ke Android dulu, masih ingat nggak? Ya, sering ribet, taruh lagi. Karena belum terbiasa mencet-mencetnya. Nah kolbu itu perlu disentuh-sentuh, ditekan-tekan dengan kalimatullah sampai dia terbiasa. Ya, kayak Bang Wendy bisa sembari nyopir tuh, walaupun dilarang polisi ya, dalam peraturan lalu lintas kan nggak boleh. Cuma saya melihat sopir-sopir travel itu, sopir-sopir bus rata-rata nyetir, ngoceh jalan terus, nelfon dari awal jalan, dari Padang sampai Payakumbuh, begitu terus, dan nggak ada nabrak sama sekali. Syekhut Tariq, syekhnya jalanan. Kok dia bisa begitu? Dia bekerja sudah, jadi kakinya segala macam, padahal mobilnya itu manual. Kok bisa? Sudah biasa. Nah, kalau orang sudah biasa qiyamul lail, lalu mengamalkan zikir yang diajarkan gurunya, lama-lama justru kalau nggak duduk nggak enak. Ya. Kalau nggak duduk nggak enak ya. Wala yanbaghi an tastajliban naum bitamhidil furs wal watiyah. Allahu Akbar. Nggak pantas lagi kalau udah belajar zikir, belajar thariqat, tempat tidur dinyaman-nyamanin gitu. Ya. Dibuat enak-enak gitu. Oh, saya kena saya. Untung bacanya setelah beli. Allahumma sholli ala sayyidina. Untung bacanya setelah beli ya. Tetap aja tidurnya kita di lantai lebih nyaman. Lantai kasih firos sedikit, sudah udah nyaman. Punggung nggak lurus. Kan tambah umur nih kita Bang Dik. Kalau empuk itu punggungnya sakit. Yang bagus kalau umur-umuran kita nih Bang Dik, kita udah kayak seumuran aja nih. Itu punggungnya lurus.
Jadi kalau bisa pakai papan atau pakai kayu. Maka di surau kami itikaf. Allahu Akbar. Karena lantainya lantai kayu. Kalau dalam ilmu anasir, pohon-pohon itu, kayu-kayu itu, lantai kayu bisa menyerap energi buruk. Karena rata-rata surau yang masih mempertahankan kayu itu penyakit kayak rematik apa segala macam itu jarang kambuh. Walaupun mandinya tengah malam, mandi jam berapa aja boleh, nggak ngaruh ya. Yang penting jangan mandi wajib kalau lagi itikaf. Bal tashtaghil bis salati wadh dzikri ila ay yaghlibaka an-naum. Nah, kapan jamnya tidur? Ini kita gambar-gambar nih Imam Ghazali ini. Kalau kita tidur kan nunggu, kalau nonton ngantuk ya kan. Nonton dulu lah. Ngantuk lah baru taruh. Ya bener gak? Nonton handphone, buka WA, buka Facebook, semuanya sama. Satu kartu kita. Ya, cuma syukurnya saya nggak punya WA, belum punya lagi. Nggak tahu besok ya. Nggak punya Facebook. Hidup itu kayaknya indah ya. Nggak mikirin apa-apa udah. Ya. Kalau Bang Ning nggak boleh, harus punya WA. Masya Allah. Kalau nggak silaturahminya putus. Kata beliau, sibuklah dengan sholat, zikir. Sholat, bahasanya sholat, zikir. Mungkin ditambahkan baca Quran, mutola'ah kitab, ila ayyaghlibakan naum, sampai tidur berat di matamu, sampai ngantuk. Benar ikut Imam Ghazali? Coba praktek malam ini. Mau tidur itu bukan karena lelah nonton, bukan karena lelah bermain sosial media, apalagi tertidur ditonton TV. TV yang nonton kita ya. Boleh nonton sebelum tidur, boleh, siapa yang ngelarang. Tapi nonton, kalau sudah ngantuk, taruh, matiin, lalu doa, zikir ke 5 menit. Sehingga tidurnya dalam zikrullah. Nonton YouTube, Masya Allah. ya kan? Kan pada senang nonton YouTube. Ada yang ngeles, kan kita nonton Buya gitu. Nggak Mafi jawab. Ada jawabnya sudah. Ceramah saya kan nggak semuanya fokus zikrullah. Kan ada ceramah masa-masa lalu yang tengkar-tengkar sama kelompok-kelompok seberang itu. Nah yang itu nggak usah didengerin lagi, ya. Jangan. Yang tengkar-tengkar sama kelompok-kelompok dulu itu nggak usah didengerin karena itu bikin antum emosi, nggak bisa tidur. Yang didengerin yang pasca tahun 2011 ke sini. Ya. Itu silakan. Jadi pengantar tidur, tafadhol ya. Silakan, saya ridho lah. Kenapa saya ridho? Ketemu dengan psikolog, kita belum nanya, dia udah ngomong. Orang tidur itu hanya ketika gelombang otaknya sampai kepada gelombang tenang. Apa namanya? Alfa. Apa Ban Win? Theta. Yang biasa beta. Alfa, theta, delta. Theta ya. Sampai di gelombang theta. Baru dia bisa tidur, tapi itu gelombang orang bisa mimpi. Mohon maaf, tidak semua orang mimpi gurunya yang dia tonton di YouTube itu beneran. Itu hanya pancaran memori dia melihat gurunya yang ada di YouTube atau di TV atau di foto yang masuk ke alam tetanya. Namun, apa yang bagus? Jika itu menjadi simulasi, dia menjadi tenang, maka itu nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dirupakan rupa gurunya. Nur Nabi Muhammad SAW dirupakan wajah gurunya. Ciri-cirinya itu bikin tenang dan bikin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak ada syahwat di situ. Jadi kalau ada justru jadi syahwat, belum, dia nggak masuk di situ. Syahwat jasadiah ya. Kalau syahwat ruhiyah kan hanya ingin kenal Allah. Kalau itu masuk. وقال عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نائم 3 عقد يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد ya. Jadi kalau Bang Dik tidur, Bang Dik, itu setan itu bawa tali terus ngikat. Ada 3 persendian besar kita.
kaki, badan, lalu kepala, sini leher. Itu diikat. Diikatnya pakai ikatan yang membuat nyaman, yang membuat kita malas bangun. Masya Allah. Coba cek, udah bunyi suara burung, atau kalau di sini sering tuh burung, bukan ayam. Berisik aja burung itu jam 3. Berisik, gak tahu burung dari mana. Ya. Kalau di tempat kampung-kampung kita kan biasanya ayam. Berisik amat sih ayam. Nah, kualat kan tuh orang bule di Bali. Ya. Orang punya ayam bunyi mau dilaporin, dia yang dilaporin. Ternyata banyak bule kurang ajar di tanah Bali. Ya. Alhamdulillah ya, biar gak semena-mena di negeri kita. Ya, kita juga gak semena-mena kok di negeri dia. Kita punya kewibawaan lah ya, walaupun dikit-dikit. Nah, ketika seseorang tidur itu di alam mukasyafah itu bisa dilihat, dia diikat. Coba bayangin antum bangun nggak pakai adab, itu ikatannya sampai sekarang masih ada, numpuk berkali-kali. Ikatan dalam ikatan, orang nurun ala nur, dia uqdatun ala uqdatin, ya. Tali diikat, itu sebabnya kenapa orang malas. Malasnya bukan main. Nah, apa kata beliau? Kata Rasulullah SAW, yadribu ala makani kulli uqdatin, mengikat supaya nyaman seseorang di setiap tempat itu satu ikatan, lalu berkalam, dibisikin, alaika lailun tawil, malam masih panjang, padahal sudah azan. Ya. Farqud, tetaplah kamu tidur. Benar nggak? Benar ya? Kesetanan semua ini. Fa idza staiqaza, jika dia sudah bangun, wa dzakarallah, lalu dia zikir kepada Allah, in halat uqdah. Jadi kalau bangun baca alhamdulillah, cukup. Kalau tambah lebih bagus, allazi ahyana ba'da ma amatan, alhamdulillah nyawa gue balik, gitu. Itu artinya itu. Kalau baca Arab nggak ada rasa, pakai bahasa Indonesia, alhamdulillah nyawaku dikembalikan Allah. Oh, itu lebih terasa tuh. Kadang-kadang berarabisasi ini menghalangi pemaknaan bagi orang awam. Kalau bagi orang alim bisa bahasa Arab nggak ada masalah.